sering tegaskan dalam berbagai kesempatan, tidak ada manusia bodoh. Hanya di lagu manusia bodoh itu. Ya. Yang ada itu barangkali lingkungan yang tidak kondusif dalam mengeksplorasi pengetahuan yang bersangkutan, potensi-potensi ilmunya. Ya, cara mengajar yang tidak tepat, ya, guru yang kurang tepat dalam mengajarkan, kurang sabar. Ya, pun demikian lingkungan yang tidak kondusif ketika orang-orang ini berusaha menggali potensi pengetahuannya. Yang ingin saya katakan yang pertama, ilmu itu anugerah, potensi itu sudah ada, sudah tertanam. Jadi manusia itu mau jadi apapun, itu peluangnya dahsyat, besar. Ya, memorinya luar biasa. Bahkan ada penelitian dulu, ya, di barat bahkan, ada yang menyebutkan di University of California. Ya, saya pernah baca referensi buku itu menyebutkan riset tentang kapasitas memori manusia yang standar saja. Ya, yang paling standar itu 100 juta gigabytes. Ya, 100 juta gigabytes. Anda bayangkan sekarang pakai flash disk saja, ya, misalnya yang berapa giga, 8 giga, ya, 10 giga, 60 giga, itu kalau dikumpulkan informasinya berbentuk hard copy, buku apa kumpulkan, barangkali rumah mewah pun tak sanggup menampung segala hal yang bisa dijadikan dalam bentuk hard copy tadi. Dan itu sepersekian kecil, ya, sepersekian dari anugerah memori yang telah Allah tanamkan pada seorang makhluk bernama manusia. Dahsyat. Jadi saya ingin membawa sebuah narasi untuk memberikan motivasi pada setiap diri. Tanamkan, katakan pada jiwa kita, saya makhluk pintar, saya makhluk berpengetahuan. Ya, tidak tercipta kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sebagai makhluk yang sangat bermartabat, makhluk yang punya nilai, makhluk yang mulia. Jadi jangan rendahkan kemuliaan kita ini dengan perilaku-perilaku yang menyimpang. Ya, kita ini makhluk istimewa. Katakan pada diri kita, Allah memuliakan saya dengan sangat istimewa. Bahkan dengan potensi keistimewaan ini bisa lebih tinggi derajatnya dibanding dengan malaikat. Allah sudah mengangkat. Kenapa Anda merendahkan diri sendiri? Hei, para pelajar dimanapun Anda berada, khususnya yang muslim, ya, yang tersambung dalam kajian ini, saya katakan kepada Anda semua, jangan pernah mengatakan pada diri Anda, saya nggak bisa, saya tidak mampu, susah nih matematika, nggak bisa nih fisika. Tidak, kawan. Katakan pada diri Anda, saya adalah makhluk istimewa yang bisa mengatasi berbagai materi apapun yang saya pelajari, saya bisa kuasai, karena semua potensi itu telah Allah tanamkan pada diri kita. Keyakinan membangun sebuah kekuatan yang akan memberikan transformasi pada diri kita untuk jadi manusia yang istimewa dengan tindakan-tindakan yang nyata. Catat itu. Ya. Jadi ini poinnya. Hanya bedanya karena kita bukan nabi. Ingat, kita bukan nabi. Ya. Fitrah kenabian tidak kita miliki. Awas hati-hati. Fitrah kenabian. Fitrah kenabian diajarkan secara langsung. Ketika Allah mengajarkan redaksinya allama. Kita hanya memiliki potensi pengetahuannya, ditanamkan oleh Allah dalam jiwa kita. Tinggal sekarang persoalannya bagaimana menggali potensi ini sehingga keluasannya bisa kita dapatkan, kedalamannya bisa kita raih. Caranya adalah dengan menggali seluruh ini dalam bentuk turunan kata ini. Allama, mengajar. Ya, sifatnya disebut ta'lim. Di ta'lim itu mengajar sebetulnya, bukan belajar. Ya, ingat, mengajar. Ya, itu sifatnya, masdarnya dari kata 'allama yu'allimu ta'lim. Jadi kalau Anda mau ikut belajar, jangan katakan mau kemana, mau ta'lim dulu. Itu Anda mau ngajar dulu. Yang benar dari ta'allama. Jadi kalau ini 'allama, maka untuk yang belajar menggunakan ta'allama. Ya, ada ta'nya di depan. Ta'allama ya ta'allam. Ya, fahuwa muta'allim, orang yang belajar. Jadi, untuk bisa kemudian mendapatkan raihan potensi ini, semua mesti digali. Jalurnya ta'allum. Belajar. Ta'allum, belajar. Karena itu, petunjuk Nabi SAW, yang dengan itu seluruh sahabat bertransformasi dari manusia-manusia yang tadinya disifati dengan diksi yang sangat luar biasa, buruk. Ya, kalimat jahiliyah. Perilakunya jauh dari nilai-nilai kemuliaan, tiba-tiba bertransformasi menjadi khairu ummah. Ya, dengan apa? Dengan cahaya Al-Quran. Tapi apakah seketika Al-Quran turun langsung jadi khairu ummah? Tidak. Belajar dulu mereka. Belajar dari Nabi yang dipilih oleh Allah mengajarkan secara langsung. Mereka belajar dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Karena di sini tak di sini di antara maknanya menunjukkan kesungguhan. Nanti banyak ya makna tak yang menjadi awalan dari sebuah kalimat di bahasa Arab. Nanti di ilmu sharaf ragamnya, di antara maknanya nanti ada menunjuk pada kesungguhan, keseriusan.
Apalagi ada tasydid di sini ya, yang secara bahasa bukan menunjuk pada satu makna double, dua kata yang disatukan, yang satu sukun, yang satu berharokat. Jadi lamnya ada dua. Yang pertama sukun, kedua berharokat. Ta'al sukun, la ma. Itu baru gramatikal dasar. Ya, tasydid juga menunjuk pada sesuatu makna lugawinya seakar dengan kata syiddah, sesuatu yang tidak mudah. Ya, sesuatu yang berliku, kadang butuh perjuangan, sesuatu yang keras. Ya, kadang belajar itu tidak mudah, butuh perjuangan, bangun, semangat, mengatasi rasa malas, ya. Kalau masuk kelas, kadang-kadang juga kita harus berjuang, ya, dengan ego kita, ya, dengan keadaan diri kita, bertarung dengan semangat kita. Untuk duduk paling depan kadang nggak mudah, pilih-pilih di belakang, nggak nanya, kadang-kadang tiduran. Ya, tapi dahsyatnya ujian masih nomor 1 Indonesia. Ya itu artinya apa? Potensinya tinggi, kita luar biasa gitu. Ya, jadi teman-teman sekalian, saya ingin katakan di sini, Nabi memberikan sebuah petunjuk dengan sangat singkat. Kalimat beliau, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ya, yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mampu mengeksplorasi, menggali dengan sungguh-sungguh, ya, hadapi segala tantangannya, tetap semangat, ya. Mereka berhasil menggali makna-makna Al-Quran dengan sungguh-sungguh, semangat, tantangan tidak mudah, datang belajar kepada Nabi, ada ancaman, intimidasi, bahkan tidak sedikit yang dieksekusi, tapi hasilnya apa? Hasilnya abadi terpatri hingga kini, dengan nilai-nilai kebaikan yang melegenda. Sampai dengan saat ini kita bisa mengambil manfaatnya.